Oke, Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Maya. Selamat siang, Bu Siti Muzayana. Apa kabarnya hari ini? Saya sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan coaching yang mana saya sebagai coach dan saya sendiri Siti Muzayana sebagai coach dan Ibu Maya sebagai coaching. Nah, di sini, oh iya Bu Maya, dalam Ya, kegiatan coaching hari ini, apa yang ingin Ibu Maya sampaikan terkait pembelajaran yang ada di SMA, di mana sekolah tempat Ibu mengajar saat ini? Kira-kira ada permasalahan apa yang sedang dihadapi atau sesuatu hal yang saat ini dihadapi? iya, terima kasih Bu Siti. Untuk hari ini, saya sepertinya memiliki sebuah permasalahan yang akan saya share ke jenengan. Itu tentang karena kebetulan saya itu guru mapel di SMA negeri, di mana murid saya itu usianya adalah usia remaja yang berkaitan dengan, nah, yang pertama mental dan yang kedua pasti minat dan belajar murid ya Bu. Jadi Betul, yang iya, akan saya iya. sampaikan ini bagaimana saya menciptakan suasana pembelajaran yang dapat berpihak pada murid ketika di bangku SMA, baik kelas 10, 11, dan 12, ketika murid Iya. tersebut itu memiliki minat belajar yang rendah. Seperti itu, Bu. Iya, kebetulan jenengan ini kan mengajar di SMA dan sebagai guru mapel nggih. Nah, Oke. jenengan terkendala mengenai bagaimana penerapan gitu ya intinya pembelajaran yang berpihak pada Ya, murid. Nah, sedangkan yang dihadapi panjenengan saat ini adalah anak-anak remaja nggih. Anak-anak remaja yang mungkin karakter dan sifatnya sudah beda dengan anak SD maupun SMP. ya, Coba saya pengen sedikit mendengar cerita dari panjenengan mengenai pembelajaran yang jenengan sampaikan, yang mana yang pembelajaran itu yang berbeda pada murid saat di SMA itu seperti apa? Karena kebetulan yang panjenengan hadapi adalah anak-anak yang remaja. Saya pengen tahu seperti apa ceritanya. ya, ya. Terima kasih Bu Siti. Jadi saya akan sedikit Iya. bercerita tentang kondisi sekolah SMA 2 Kudus di mana tempat saya mengajar. Jadi saya itu sudah 8 tahun, kurang lebih 8 tahun menjadi guru SMA Negeri 2 Kudus sebagai guru mapel matematika. Karena mapel matematika itu adalah mapel yang sangat ditakuti oleh siswa-siswi Betul, SMA. ya, Mungkin malah justru betul Bu. dihindari Iya. karena materi Betul. yang dianggap sulit, dianggap melelahkan dan membosankan. Nah, itu merupakan tantangan bagi saya sebagai guru mapel matematika di SMA 2, mengingat di SMA 2 sejak ada zonasi itu muridnya Iya, sangat beragam, Bu. Dari latar belakang yang berbeda, kondisi yang berbeda, mental, gaya betul. belajar, dan Nah, minat belajar mereka pasti sangat berbeda. Mengingat usia anak SMA itu kan kisarannya 16 sampai 18 tahun ya Bu, di mana iya, usia iya, betul. tersebut itu usia labil ya kan Bu. Jika Betul, usia labil memang Bu. diingatkan jika diingatkan oleh guru itu tidak langsung
langsung manut gitu kan tidak. Pasti ada kalanya kita Iya. menemui anak-anak Alasan-alasan apa yang gitu? malah memberontak. Gampangannya seperti itu ya, Bu. Nah, jadi kalau saya masuk di kelas, pasti saya akan menjumpai anak-anak yang berbagai macam karakter tersebut, yang heterogen, dari yang gaya belajarnya visual, kinestetik, dan Visual, auditory. audio. Nah, jadi awal mula sebelum saya melakukan pembelajaran di awal semester, saya itu mengadakan tes diagnostik, Bu. Jadi tes tersebut Oh iya, itu iya. supaya mengetahui, oh si anak ini masuknya kriteria yang visual, Yang kinestetik, atau yang teori. audio. Nah, supaya nanti apa Bu, saya juga bisa menerapkan strategi belajar yang akan saya laksanakan di kelas tersebut. Setelah Betul. melaksanakan tes diagnostik itu, dari situ saya sudah bisa mengelompokkan minat belajar dan gaya belajar. Nah, sedangkan minat dan gaya belajar itu kan sangat mempengaruhi keberpihakan kepada Keberhasilan. murid ya Bu ya, Iya, tentang pelayanan. Apalagi sekarang guru itu kan sebagai fasilitator. Nah, tidak betul. hanya saja tapi memfasilitasi, membimbing seperti itu ya Bu. Tidak selalu menyuapi muridnya. Nah, dari situ saya itu juga menemukan beberapa anak di kelas saya yang alhamdulillah itu banyak yang baik, tapi juga ada yang beberapa yang sekiranya Apa? kalau diajak belajar matematika itu agak ogah-ogahan seperti itu. Jadi Iya. awalnya bagaimana saya men-treatment anak tersebut? Jadi pertama itu saya dekati dulu anaknya, kemudian saya itu panggil dia berbicara dari face to face seperti itu. Iya. Kita tanyai dulu bagaimana keadaannya, sehat atau tidak. Kalau sehat, berarti saya tanyai lagi bagaimana kamu hari ini sudah sarapan atau belum. Karena sarapan itu kan penting ya Bu. Nah, Sangat penting. kalau Iya, betul. kalau saya sudah menanyai anak seperti itu, baru saya tanyai, Mas, kenapa kok kamu sepertinya agak kurang semangat hari ini? Nah, pasti si anak itu kan pasti menjawab, Ibu. Misalkan, Bu, itu saya begadang kok, Bu. Jadi saya kesiangan. Terus agak Jawabannya kesiangan. ngantuk. Ya, masih pagi. Nah, seperti itu. Terus habis itu saya tanyai, kamu begadang kenapa? Kok harus begadang mempelajar? Harusnya kan tidurnya itu harus tepat waktu, Lebih jangan aman. begadang seperti orang dewasa gitu kan. Kan butuh istirahat paling tidak 8 jam kalau anak remaja. Itu Bu, saya itu kalau di rumah itu memang sering begadang karena setiap hari saya harus membantu orang tua saya. Ya, begitu membantu berdagang gitu, Bu. Iya, Ada iya, iya. lagi yang dia itu jarang masuk kelas. Pertama saya juga Hmm. tidak tahu kenapa ya anak ini kok nggak masuk kelas. Apakah saya ini kurang menarik untuk Ini dihadirkan di dalam kelas? pembelajaran. Ya, setelah itu saya panggil Bu, kok nggak masuk kelas kenapa? Gitu. Oh, karena memang efek dari yang jenjang yang sebelumnya. Jadi masih penyesuaian. Mungkin kan anak tersebut proses penyesuaiannya kan lama ya, Bu, gitu. Ya, beda-beda ya Bu. Ada yang cepat, Iya, ada yang ya. iya. Terus jadi akhirnya saya dekati juga, Bu. Saya kasih pengertian. Kalau sudah pertemuan full seperti itu, minimal kehadiran 75%. Terus habis itu saya kasih pengertian, kalau bisa matematika tidak harus dapat 100 kok Nang gitu. Selagi kamu bisa hadir, kemudian bisa mengikuti pelajaran, tidak mengantuk, kemudian mau katakanlah mau mencatat apa yang saya sampaikan, setidaknya sedikit saja. Nah, itu pasti akan bermanfaat, jadi tidak ngantuk. Iya, Kadang saya itu Bu ajak
anak tersebut untuk main yel-yel dulu sebelum masuk ke materi, jadi tidak langsung masuk ke materi. Karena memang kalau menghadapi anak-anak khusus yang seperti itu, memang kita harus men-treat di awal terlebih dahulu. Betul. Iya, Bu. Iya. Menanyakan kondisi, kemudian menanyakan suasana hatinya sedang kesiapan anak untuk mengikuti pelajaran nggih. Nggih, Bu. Nah, seperti itu langkah awal saya. Nggih. Iya. Baik, dari langkah-langkah yang panjenengan sampaikan tadi mengenai minat belajar anak yang rendah, langkah panjenengan sudah menurut saya sudah bagus. Panjenengan sudah melakukan pendekatan, melakukan apa itu? Kesiapan, menanyakan kesiapan anak, melakukan asesmen juga, dan juga memetakan mengenai anak tadi bisa menerima pembelajaran dengan model yang visual, audiovisual, dan kinestetik seperti itu. Panjenengan langkahnya sudah bagus. Nah, sekarang langkah atau tindakan yang paling awal yang akan Anda lakukan dalam menghadapi situasi seperti itu. Paling awal Anda lakukan dalam menghadapi ada satu anak yang mungkin dia dalam belajar minatnya sangat rendah. Langkah paling awal jenengan lakukan apa? Iya, kalau yang sudah saya lakukan ya Bu, kalau menghadapi murid yang minat belajar matematikanya rendah atau memang sangat-sangat tidak tertarik, langkah pertama memang saya harus mendekati anak tersebut dulu. Kemudian yang kedua, saya akan berkonsultasi juga dengan guru BK serta guru wali kelasnya. Karena setiap kelas kan ada wali kelasnya ya Bu. Jadi saya harus melakukan kolaborasi antara saya, guru BK, dan wali kelas. Supaya terbangun komunikasi bagaimana si anak ini harus kita treatment bersama. Mungkin kalau dari guru BK bisa mengadakan home visit, kemudian wali kelas juga bisa mengontrol anak tersebut mungkin lewat face to face atau japri, atau bisa juga menghubungi orang tuanya, memberikan pengertian seperti itu. Kemudian langkah berikutnya saya ajak untuk maju ke depan Bu, kalau di dalam gitu ya. Diberi perhatian lebih ya Bu ya. Saya memberikan treatment seperti ini. Cah, jangan khawatir saya itu marah, saya tidak akan marah. Selagi kamu bisa dan mau maju ke depan mengerjakan soal, jangan takut salah. Kalau salah tidak saya marahi, nanti saya ajari seperti itu sampai bisa. Akhirnya saya sodori spidol Bu. Ya, saya ajari disodori spidol, habis itu mengerjakan saya pandu step by step seperti itu. Dari soal yang mudah dulu Bu, paling dasar seperti itu. Terus juga saya juga mengontrol catatan, buku catatannya anak catatan dari catatannya ya Bu. Iya, karena dari buku catatan tersebut saya kan juga tahu bentuk tulisannya, semangat menulisnya tuh ada atau tidak seperti itu. Kemudian kalau sudah lihat catatan, sudah mau maju ke depan, baru saya mengajak anak-anak untuk berdiskusi kelompok. Saya juga pengen tahu si anak ini kalau berdiskusi itu aktif tidak dengan teman sekelompoknya gitu. Iya, ya baik Ibu. Langkah awal yang panjenengan lakukan sudah sangat bagus, dan intinya anak yang memiliki minat belajar yang rendah kita beri perhatian lebih ya Bu, dan kita beri support semangat supaya anak tersebut itu tidak takut untuk apalagi kata panjenengan tadi matematika itu seperti momok ya buat anak-anak itu. Mereka sebenarnya udah bayangin takut banyak hitung-hitungan angka ini itu. Nah, kita sebagai guru, apalagi panjenengan sebagai guru matematika harus pintar-pintar dalam memotivasi anak supaya anak itu tidak terjadi yang namanya tadi kebosanan dalam belajar dan juga termotivasi untuk
belajar. Dari yang Panjenengan sampaikan tadi, langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan tadi, langkah tersebut tidak mungkin bisa jenengan lakukan sendiri. Dalam arti Iya, panjenengan berarti harus berkolaborasi bersama. Apalagi panjenengan guru mapel berarti harus berkolaborasi bersama tadi dengan Bu wali kelas, dengan wali kelas, dengan BK. Kalau SMP kan ada BK ya Bu. Dengan wali kelas, dengan BK dan dengan semua yang terkait begitu ya Bu ya. iya, Intinya di sini semua harus saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan harapan kita bersama. Begitu nggih Bu nggih. nggih Bu. Ya, mudah-mudahan dari permasalahan yang Bu Maya hadapi, mudah-mudahan bisa terselesaikan dan bisa langkah-langkah yang panjenengan lakukan itu bisa konsisten dilaksanakan dan bisa berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan peserta didik atau murid yang berkualitas, berprestasi, memiliki karakter yang baik, intinya menjadi SDM yang berkualitas seperti itu Bu. Iya Bu. Nah, baik coaching yang kita laksanakan hari ini mudah-mudahan apa yang panjenengan sampaikan tadi bermanfaat juga untuk saya. Kita saling berbagi pengalaman, baik pengalaman di jenjang SMA dan pengalaman saya tadi di jenjang SD. Demikian coaching yang bisa saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.